Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musni Hidayah Putri, NIM 1905-1250-72. Saya akan menjelaskan tentang organisasi modern pertama di Indonesia melawan kolonial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Budi Utomo. Budi Utomo atau ejaannya yaitu Buedi Uwetomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada hari Minggu 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi, bertepatan di salah satu ruangan belajar di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Di samping harus berorganisasi, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo. Sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi ini. Pendorong lahirnya Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia yang menyadari bagaimana terbelakangnya akan tertindasnya rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagaskan tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dari pendirinya organisasi Budi Utomo antara lain yaitu yang pertama memajukan pengajaran, yang kedua memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, yang ketiga memajukan teknik dan industri, yang keempat menghidupkan kembali kebudayaan. 10 tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan mereka memang para petinggi berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton seperti Raden Adipati Tirtokusumo, bekas Bupati Karanganyar, Presiden pertama di Budi Utomo, dan Pangeran Aryonoto Dirojo dari Keraton Perkulaman. Selanjutnya yaitu Kongres pertama Budi Utomo. Kongres pertama Budi Utomo berlangsung di kota Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober 1908. Kongres Budi Utomo ini dihadiri dari beberapa cabang, yaitu Bogor, Bandung, Jogja 1, Jogja 2, Magelang, Surabaya, dan juga Batavia atau sekarang disebut Jakarta. Ada beberapa hal yang berhasil diputuskan pada Kongres pertama ini, antara lain yaitu membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan juga Madura, tidak ingin melibatkan diri di bidang politik. Bidang kegiatan yang difokuskan adalah bidang pendidikan dan budaya, menyusun para pengurus besar dari organisasi yang diketuai oleh R.T. Tirtokusumo. Dan yang terakhir yaitu merumuskan tujuan utama dari Budi Utomo ialah kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Terpilihnya R.T. Tirtokusumo yang seorang bupati menjadi ketua dimaksudkan agar lebih memberikan kekuatan kepada Budi Utomo.
kedudukan bupati memberi dampak yang sangat positif dalam rangka menggalang dana dan juga keanggotaan dari Budi Utomo. Besarnya pengaruh Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga ditetapkan 20 Mei 1948 sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Insinyur Soekarno. Program kerja Budi Utomo. Program utama dari Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial disebabkan saat itu belum dimungkinkan didirikan organisasi politik karena adanya aturan yang ketat dari pihak pemerintahan Hindia Belanda. Di samping itu, pemerintahan Hindia Belanda sedang melaksanakan program edukasi dari politik etis, sehingga terdapat kesesuaian kedua program itu. Untuk usaha memantapkan keberadaan Budi Utomo, diusahakan untuk dapat segera memperoleh badan hukum dari pemerintahan Belanda. Hal ini terwujud pada tanggal 28 Desember 1909. Anggaran dasar Budi Utomo dapat disahkan dalam perjalanan perkembangannya. Di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran. Yang pertama yaitu pihak kanan, yaitu keinginan agar keanggotaan dibatasi pada golongan atau kaum terpelajar saja, tidak ingin bergerak dalam bidang politik dan hanya membatasi pada bidang pembelajaran sekolah saja. Yang kedua pihak kiri, yaitu jumlahnya lebih kecil dari pihak kanan, terdiri dari kaum muda berkehendak ke arah gerakan kebangsaan yang demokrasi, lebih ingin memperhatikan kepentingan nasib rakyat yang menderita. Adanya dua aliran ini dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili sebagai kaum muda keluar dari keanggotaannya. Akibatnya pergerakan Budi Utomo semakin lambat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan semakin lambatnya Budi Utomo yaitu Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priayi daripada penduduk umumnya, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia, dan yang terakhir yaitu menonjolnya kaum priayi yang lebih mengutamakan jabatan, menyebabkan kaum terpelajar tersisihkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Index Party. Index Party adalah organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian, Index Party adalah partai politik pertama di Indonesia. Index Party ingin menggantikan Index Bond yang berdiri pada tahun 1898. Partai ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dewa Stengker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, yang melihat keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara Belanda dan kaum Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan Index Party. Tujuan Index Party adalah membangun patriotisme atau semua Inders kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan, dan memajukan tanah air Hindia, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Jadi dia ingin Indonesia itu menjadi negara yang merdeka. Cita-cita Index Party. Index Party berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Index Party ini memiliki cita-cita untuk menyatukan semua golongan, baik Indonesia asli maupun keturunan Arab, India, Cina, atau sebagainya. Cita-cita Index Party ini banyak disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Program kerja Index Party yang pertama yaitu meresapkan cita-cita nasional Hindia, yaitu Indonesia. Yang kedua yaitu memberantas usaha-usaha yang
membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan agama lainnya. Yang ketiga yaitu memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang keempat yaitu dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Yang kelima yaitu berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia Indonesia. Yang keenam yaitu memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Index Party adalah partai politik pertama di Indonesia dengan haluan koperasi. Kemudian Indeks Party ini merubah namanya menjadi Partai Insulin pada tahun 1919. Berubah lagi menjadi National Index Party atau NIP. Pada perjalanannya, National Index Party tidak pernah mempunyai pengaruh yang signifikasi di masyarakat sehingga pada akhirnya hanya menjadi perkumpulan orang-orang terpelajar. Penyebab mundur kegagalan Indeks Party ini yaitu Indeks Party tidak berumur panjang sebab pada tahun 1923 organisasi ini dibubarkan. Dan penyebab mundurnya Indeks Party ini karena ia menunjukkan keradikalannya sehingga pemerintahan kolonial Belanda merasa perlu cepat menghentikannya karena tulisan 3 serangkai yang isinya menyindir pihak Belanda sehingga ketiga tokoh tersebut dieksekusi ke negara Belanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.